Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas guys. Ini saya mengumpulkan perintilan-perintilan PLTS yang saya cari yang berkualitas semua. Jadi mulai dari inverter, ini pun inverter salah satu yang terbaik, yang paling murah gitu ya Mas guys. Terbaik aja yang paling murah gitu loh. Jadi masih ada yang terbaik yang mahal. Jadi kelasnya yang kelas-kelas untuk level tinggi itu ini yang versi low budgetnya ya Mas guys. 1000 watt 24 volt, ada juga yang 12 volt. Dan saya ini mempunyai sistem PLTS di 24 volt ini tidak on, artinya sedang mati total karena saya tidak pakai baterainya udah rusak. Baru punya LiVeo 4 12 volt aja kurang 4 sel. Itu belum ada dana lagi buat beli. Tapi BMS sudah siap semua. Ada yang BMS 24 volt untuk LiVeo 4 dan 24 volt untuk Li-ion. Saya nggak tanggung-tanggung, memang langsung beli yang high quality sekalian ya Mas guys. Dan saya juga sudah menyiapkan perintilan salah satunya. Ini videonya hanya vlog aja. Akan saya gunakan untuk membaca input dari inverter. Berapa watt nanti inverter ini akan menghisap dari baterai. Kebetulan ini memang yang saya beli, bukan kebetulan lagi, secara sengaja ini saya beli yang bisa membaca arus bolak-balik. Maksudnya bukan arus AC ya Mas guys, bisa membaca arus DC secara bolak-balik, membaca dua arah. Yang artinya kalau inverter ini menghisap dari baterai, maka bisa nampil di sini berapa watt. Sebaliknya kalau inverternya ini ngecas ke baterai, soalnya inverter saya ini tipenya UPS ya Mas guys, bisa ngecas dari PLN. Maka di sini nanti juga bisa menampilkan arus pengecasan berapa ampere yang masuk ke baterai. Jadi seperti itu Mas guys. Makanya saya pilih wattmeter yang ini. Untuk reviewnya akan saya cantumkan linknya nanti di pin di komentar Mas guys. Dan untuk pengalaman saya selama ber-PLTS dulu itu saya pakai SCC PWM biru 4 tahun lalu Mas guys. Dan pakai aki 45Ah, mereknya Inco, beli baru 550.000 kalau nggak salah. Bisa nyalain lampu, lampunya ini Mas guys ya. Nah ini nih, lampu down LED. Ini lampu 4 tahun lalu Mas guys ya, 12 watt kalau ngisepnya. Itu sudah seneng banget bisa nyala dengan 50 WP panel suryanya, bisa menyalakan sekitar durasi ya 12 jaman sampai 14 jaman bisa. Pakai inverter mereknya apa ya saya lupa, inverter HF yang 300 watt masih gelombang kotak. Aduh lupa saya Mas guys inverternya. Yang jelas inverter harga 200 ribuan Mas guys. Itu udah seneng banget. Dan akhirnya setelah 2 tahun menikmati PLTS yang saya sebutkan tadi, saya baru bisa membeli SCC ePaver Extra 40A. Diikuti 1 tahun kemudian setelah beli ini, baru membeli 30A. Punya rencana buat 30A buat pemakaian di kios, tapi batal karena SCC-nya meledos. Akhirnya saya mutung. Meledos gara-gara salah nyambung kutub baterai. Negatif sama positif ke baterai itu salah Mas guys. Langsung meledos. Dan akhirnya saya perbaiki, udah sembuh. Video perbaikannya juga ada di channel ini Mas guys. MOSFET-nya itu jebol, kebakar, PCB-nya sampai rompal Mas guys. Wah parah pokoknya. Nah setelah 3 tahun saya bisa punya 2 SCC ini ya, dibarengi saya juga beli ini Mas guys ya. Beli ini sekitar 2.250.000 waktu itu di Shopee juga.
Ini berjalan sudah 1 tahun plus sedikit, jadi garansinya udah habis. Dan otomatis saya sudah menikmati PLTS selama ngonten itu 4 tahun ya, plus dikit mas guys. Tapi sebelum ngonten ya lama PLTS-nya, cuman kecil mas guys ya, cuman kecil. Nah sekarang saya selama 4 tahun itu bisa menghasilkan alat-alat yang ada di sini, itu termasuk lama mas guys, tidak cepet. Bahkan subscriber saya yang baru nonton hitungan bulan mas guys, sudah speknya di atas saya jauh ya, sudah speknya di atas saya, bahkan udah yang ribuan WP, baterainya di atas 10 kW. Ini nanti kalau baterainya saya jadikan sekitar sistem 24 volt 100 ampere, itu cuman sekitar 2 kWh lebih dikit mas guys ya, 2,5 kWh lah, apabila baterainya dapat yang sehat. Kalau ini sudah saya cek, baterainya kesehatannya oke lah, mendekati 100% gitu, jos. Dan ini adalah baterai untuk baterai checker, untuk mengetahui voltase tiap sel pada baterai yang kita rakit. Sayangnya ini cuman sampai 7S, kan ada juga yang 8S mas guys. Nanti kalau butuh pembeliannya, linknya akan saya taruh di pin komentar aja mas guys. Nah ini dipadukan sama BMS 7S ini mas guys, yang Li-ion, karena ini cuman sampai 7S. Kalau yang 8S bisa dipakai buat ini. Dan yang belum saya beli itu apa mas guys? Yang belum saya beli itu adalah balancer aktif. Balancer aktif itu butuh 2, ini sama ini. Terus sama beli wattmeter di output inverter, tapi itu sedang order mas guys. Terus sama baterai 4 sel. Nah tinggal itu aja mas guys ya, yang harus saya usahakan nanti ke depannya. Jadi tambah satu lagi, di sini mau dipasang MCB mas guys ya. Ini kabelnya saya pakai 16 mm semua mas guys, jos, mantap, gudi mas guys. Jadi loss penghasilan panel suryanya mantap, tidak ada hambatan di kabel. Dan yang ke inverter juga 16 mm mas guys. 16 mm kabel seperti ini, itu saya baca speknya di penjual itu sekitar 60-an ampere, 63 ampere kalau nggak salah, bisa menghantarkan segitu. Sedangkan inverter saya ini hanya menghisap untuk continue itu maksimal 40 ampere mas guys. Jadi ya kabelnya nggak akan panas buat inverter ini, udah cukup banget, nggak kurang gitu mas guys, udah jos. Hari ini harusnya datang untuk wattmeter AC yang output inverter. Jadi rencana saya kalau semuanya udah ngumpul, baterai juga yang saya sebutkan tadi, ini baru ditempel ke sini, nanti sama wattmeter AC-nya disandingkan. Jadi biar mengetahui pemasukan listrik dari baterai yang masuk ke inverter berapa watt, bisa membandingkan output inverternya itu berapa watt. Jadi bisa ketahuan efisiensi daripada inverter ini. Misalnya ini itu membaca, inverter menghisap listrik dari aki sebesar 100 watt, karena ini kan baca yang DC ya inputnya. Nah nanti outputnya inverter ini berapa, misalnya outputnya 80 watt, berarti efisiensinya 80%. Jadi seperti itu mas guys, yang mau saya terapkan di PLTS saya ini. Dan saya juga masih belum muluk-muluk, masih cukup pakai 400 WP aja yang ada di atap rumah mas guys ya. 50 WP kali 8 dengan seri panel surya itu mau polikristalin.
dan bisa menghasilkan peak sampai 460 watt di pembacaan input ePaver ya Mas guys, bukan di pembacaan wattmeter, tapi di ePavernya sampai peak 460 watt. Ini ePaver itu cukup akurat untuk alat ukurnya, jadi tidak diragukan lagi. Dan untuk rangkaiannya itu saya seri 2 paralel 4 untuk panel suryanya Mas guys. Karena ini hanya sekedar vlog aja Mas guys, jadi saya cuman bagi-bagi suka duka aja. sambil apa ya, sambil nanti kadang kan ada komen nemu inspirasi gitu Mas guys, bisa dijadikan untuk referensi atau bahan konten gitu Mas guys ya. Tapi yang jelas untuk belanja saya udah nggak belanja, cuman wattmeter aja yang kurang 1 wattmeter output ini aja gitu Mas guys. Oke, gitu dulu, thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Mas guys sehat selalu, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, ditambahkan apa ya, ditambahkan dana PLTS-nya. Wah, ya gara-gara lancar rezekinya itu Mas guys. Oke, gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi udah salam apa belum ya? Salam pamitan, lupa.